لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحbihi ajmain. Wabadu. Pelajaran kita sore ini tafsir juz amma. Kita berada di surat Al-Kautsar ayat yang ketiga, yaitu firman Allah, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang membenci kamu dialah yang merugi. Orang yang membenci Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ada dua. Di sini kata beliau, falladzina yabghaduna ma anzalallah, maka orang-orang yang membenci yang Allah turunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala fariqaini, ada dua golongan. Al-fariqul awal, golongan pertama, al-kuffarul asliyun, orang kafir asli. Wa hadhihi maqalatuhum, sudah berlalu perkataan orang-orang kafir terhadap apa yang Allah turunkan. Al-fariqus tsani, golongan kedua, orang-orang yang membenci Rasul sallallahu alaihi wasallam, alladzina yad'una al-islam, orang yang mengaku beragama Islam. Wa humul munafiqun, mereka itu munafik. Mengaku Islam tapi membenci ajaran Islam, itu namanya munafik. Waqad taqaddamat kala maqalatuhum, dan juga sudah berlalu penjelasannya di pertemuan sebelumnya. Pertemuan ketiga, insyaallah ini kan pertemuan keempat ya. Amal mukminun, adapun orang mukmin. Orang mukmin berarti bukan orang kafir asli, bukan orang munafik. Bagaimana sikap mereka terhadap Rasulullah, terhadap ajaran yang dibawa oleh beliau? Fa innahum yuhibbuna ma jaa'a anillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Orang beriman itu ciri utamanya mereka cinta dengan apa yang datang dari Allah dan datang dari Rasulnya. Namanya cinta, tidak ada kebencian. Walidzalika qala Allah Ta'ala, dari itu Allah mengatakan, innama kana qaulal mu'minin, ucapan orang yang beriman, idza du'u ilallahi wa rasulihi, kalau diajak kepada Allah dan kepada Rasulnya, memahami, mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Nabi, liyahkuma bainahum, untuk dijadikan hukum, diamalkan di tengah-tengah mereka, dalam kehidupan mereka. Karena Al-Quran Sunnah itu apa? Hidayah, ya. Petunjuk, namanya petunjuk itu yang membimbing hidupnya supaya hidupnya diridhoi dan dicintai Allah. Bagaimana orang mukmin itu? An yaqulu sami'na wa ata'na. Mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Sami'a itu kami mendengar. Mendengar itu ada tiga. Ada sama'ul idrok. Sama'ul idrok itu artinya telinga ini mendengar dengan telinganya dan dia paham, namanya idrok. Idrok itu paham. Idrok itu mendengar apa yang dijelaskan. Yang kedua, sama'ul fahmi. Sama'ul fahmi itu mendengar sampai paham maksud dan tafsir dari ayat dan hadis. Dan yang ketiga, sama'ul ijabah wa ta'ah, mendengar dalam makna menerima dan melaksanakan, mengamalkan apa yang datang dari Allah.
Orang mukmin seperti itu. Sami'na di sini maksudnya sama tiga-tiganya tadi. Ya mengerti, ya paham, ya mendengar, telinganya mendengar, paham, dan mengamalkan. Di sini dikatakan wa ata'na dan kami taat. Wa ulaika humul muflihun, kata Allah, mereka itulah orang yang muflihun, orang yang berbahagia. Yaqulun, orang mukmin berkata sami'na wa ata'na. Orang mukmin berkata sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Li'annahum yuhibbuna ma ja'a 'anillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka itu mencintai apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Salat misalnya, itu ajaran yang datang dari Allah dan Rasulnya. Maka ketika kita melaksanakan salat, ngerti caranya salat, paham caranya salat, harus ada ruh salat itu yaitu cinta, mahabbah. Nah di hati itu cuma dua, cinta, benci. Sehingga tidak boleh sholat itu kondisi jiwanya itu membenci apa yang dia sholat. Itu ada virus munafiknya. Ngaku Islam tapi membenci ajaran Islam, namanya munafik. Tadi sudah dibahas. Golongan kedua. Sehingga ketika kita sholat, harus ada cinta pada sholatnya itu. Sehingga dia jalani sholat itu dengan penuh kecintaan. Namanya cinta, orang itu tidak mau berpisah dengan yang dicintai. Nah, apalagi kalau sampai Allah yang paling dia cintai dari selain keduanya, dari selain Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya yang lebih dia cintai dari selainnya, maka dia akan betah sholat. Lama-lama duduk berzikir itu betah karena cinta. Berat mau berpisah dengan yang dicintai. Beda ketika orang itu ada kecintaan selainnya. Cinta kerjaan, cinta game, cinta mainan. Begitu imamnya salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Tidak ada zikir, tidak ada apa, langsung bangun. Langsung diangkat pantatnya, berpaling. Kenapa ada tarikan besar? Apa itu kecintaan tadi pada selain Allah. Padahal di situ Allah berjanji barang siapa yang baca subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali, ya, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, apa balasannya? Allah akan mengampuni seluruh dosanya, walaupun dosanya itu sebesar buih di laut. Kalau baca 10, subhanallah 10 kali, sama-sama sahih. Alhamdulillah 10 kali, Allah Akbar 10 kali. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia masuk surga. Nah, kok enggak eman kok? Diampuninya dosa-dosa sekian besar, sekian banyaknya. Jangan ada yang riwayat lain jaminan surga, malah ditukar sama tadi mainan-mainan. Nah, orang mukmin tidak seperti itu, dia cinta sampai Rasulullah itu karena cintanya dengan ibadah, dengan ketaatan sampai bengkak kakinya. Dan beliau senang jiwanya tidak tersiksa walaupun kakinya bengkak. Sekarang orang bengkak kan karena stroke ya, kolesterol, orang-orang bengkak nggak bisa jalan. Bukan karena lama berdirinya. Wala yajiduna fi anfusihim, orang mukmin itu tidak ada di dalam jiwa mereka harajan, berat pada perintah sholat, tidak berat, ringan, gampang, senang. Ini perintah dari Allah, Allah yang telah menciptakan saya, yang telah mencukupi saya, yang telah memberi makan ke saya, yang telah memberi pakaian saya, memberi kesehatan, beri mata bisa melihat, bisa diberi mulut, bisa bicara, dan seterusnya. Kenikmatan-kenikmatan
yang sangat banyak yang kita pasti tidak bisa menghitungnya. Cinta pada Allah, kita cuma disuruh sholat sebentar saja. Sehingga dia jalani perintah Allah, dia laksanakan perintah Allah dengan kecintaan. Nah itu hadir namanya hatinya. Baru sholatnya itu disebut ibadah. Kalau tidak ada ini, dia ke masjid juga, tapi karena biasa saja. Dengar tarhim sudah siap-siap, ke wudu dulu, kemudian pakaian bagus, rapi, jalan ke masjid. Karena biasa. Tidak ada jiwa cinta, tidak ada niatan dia melaksanakan perintah Allah, itu hambar. Ibadahnya hambar dan itu tidak dikatakan ibadah. Namanya adah. Adah itu kebiasaan. Bahasa kita adat. Tidak ada di dalam jiwa mereka itu berat. Orang mukmin itu tidak ada berat. Min hukmillah terhadap hukum Allah. Wa hukmi rasulihi dan hukum rasulnya enteng bagi mereka. Dan ini tanda orang yang diberi hidayah, kata Allah, man yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Kalau Allah hendak memberi hidayah pada seseorang, maka Allah lapangkan dadanya. Allah gembirakan hatinya menerima ajaran Islam. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya dapat ajaran Allah dan Rasulnya. Karena ajaran Allah itu merupakan pengantar tali yang mengantarkan pada Allah. Sebagaimana firman-Nya, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Pegangi tali Allah itu. Jangan dilepas kalau ingin selamat. Dan itulah siratal mustaqim, jalan yang lurus. Nah, di ayat lain Rasulullah mengatakan fala wa rabbika, demi Rabbmu, demi penciptamu, la yu'minuna. Orang itu tidak dikatakan beriman. Hatta yuhakimuka, sampai mereka itu menjadikan kamu sebagai hakim. Kamu di sini Nabi Muhammad. Sampai mereka menjadikan Nabi Muhammad sebagai hakim, pemutus. Bima syajara bainahum, dalam masalah yang mereka hadapi. Tsumma la yajidu, sampai tidak ada di fi anfusihim, dalam jiwa mereka itu harajan, berat. Nah, artinya lapang dadanya, senang, gembira, tenang jiwanya ketika mendapati ajaran Islam. Itu tadi tanda orang yang diberi hidayah. Tapi kalau Allah, tanda orang yang disesatkan oleh Allah, na'udzubillah, itu berat, sumpek, gelisah dengan ajaran Allah. Masih dilanjutan ayat tadi, wa may yurid an yudillahu, barang siapa yang Allah kehendaki disesatkan, yaj'al sadrahu doyikon. Allah jadikan dadanya itu sempit, berat. Suruh sholat, sumpah, adzan lagi. Nah, tsumma la yajidu fi anfusihim harajan, sampai tidak ada di dalam jiwa mereka itu berat. Mimma qadaita, apa yang kamu putuskan. Wa yusallimu taslima, sampai mereka itu berserah diri dengan sebenar-benarnya. An-Nisa 65. Nah. Aila yajiduna fi anfusihim, maksudnya tidak ada di dalam jiwa mereka itu, wa qulubihim, dan hati mereka, harajan, rasa berat. Fala yaktafuna bil inqiyati dzahir, sehingga orang mukmin itu tidak mencukupkan dengan pelaksanaan zahir.
Zahirnya sholat, zahirnya wah rajin. Tidak cukup, namanya orang beriman itu tidak hanya zahir saja. Bal yang qaduna zahiran wa batinan, bahkan orang mukmin itu melaksanakan ajaran Allah itu zahiran wa batinan. Bahkan nilai seseorang di dunia akhirat, derajat dan rendahnya itu batinnya malah. Ini yang lebih penting daripada zahir. Di Rasulullah mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Atau innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Allah itu tidak melihat jasad-jasad kalian dan wajah-wajah kalian, tampang-tampang kalian. Bukan itu. Walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, tapi yang dilihat oleh Allah hati kalian dan amalan kalian. Nah. Atau di hadis lain Rasulullah juga mengatakan, inna fil jasadi mudghatan, sesungguhnya di dalam diri kalian, dalam badan kalian ada segumpal daging. Idza salahat sahal jasadu kullu, kalau bagus segumpal daging itu akan salahal jasadu kullu, bagus seluruh badannya. Bicaranya bagus, yang dilihat yang bagus, maksudnya bagus, yang dicintai, diridhoi oleh Allah. Amalannya, langkahnya, kakinya, tangannya, seluruh badannya. Nah, wa idza fasadat, tapi kalau rusak segumpal daging itu, fasadat jasadu kullu, akan rusak seluruh badannya. Ala wahya al-qalbu, itulah qalbu. Qalbu itu maknawi hati. Apa maknawi? Secara maknawi itu qalb itu jantung gitu ya. Atau kadang diartikan hati. Nah, wa yuhibbuna hukmallah, orang mukmin itu mencintai hukum Allah secara zahir. Jadi batin itu ruhnya. Zahir itu ya badannya. Yang dimaukan oleh Allah itu menghadap kepada Allah, berserah diri kepada Allah, bersimpuh kepada Allah, itu zahir dan batin. Sebagaimana dia katakan orang muslimin kalau sholat, inna sholati wa nusuki, sholatku, sembelihanku, wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku lillahi, lillah di situ zahir dan batin. Wa yuhibbuna hukmallah, orang mukmin itu mencintai hukum Allah. Wa hukma rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan hukum rasulnya. Zahiran wa batinan, secara zahir dan batin. Nah, ini ciri mukminin. Tidak boleh ada haram hukumnya membenci ajaran Allah dan Rasulnya. Sekalipun bertentangan dengan perasaannya, perasaanku kok gak enak misalnya, maka perasaannya harus ditundukkan kepada Allah. Kata Allah, la tsumma la yajidu fi anfusihim harajan, sampai tidak ada di dalam jiwa mereka harajan, rasa berat, mimma qadaita, dari apa yang kau putuskan, wa yusallimu taslima. Wala ya'tariduna ala hukmillah, sehingga dia tidak melawan hukum Allah wa rasulihi, dan hukum rasulnya. Tidak menampakkan pembangkangan, tidak ada komplain, tidak ada rasa berat. Ini sifat mukminin. Ini kita sedang bahas surat apa? Al-Kautsar, ayat keberapa? 3. Inna syani'aka huwal abtar. Apa artinya? Sesungguhnya yang membenci kamu itulah yang merugi. Apa hukumnya membenci? Ini yang sedang kita bahas. Sifat orang mukmin itu seperti itu. Kenapa mereka orang mukmin itu sangat cinta pada ajaran Allah dan Rasulnya? Li'annahum ya'lamun. Karena mukminin itu mengerti annahu al-haq,
wal adlu, bahwa apa yang datang dari Allah itu al-haq, wal adlu, dan keadilan. Nah, al-haq itu ketika diamalkan, dia mengantarkan kepada ketenangan, kebahagiaan, kesuksesan, yang disebut hayatan thayyibatan, kehidupan yang baik, ketenangan jiwa di dunia, selamat dari kesesatan. Wal adlu, kenapa disebut adil? Adil, orang yang melanggar ajaran Allah, cengkal, durhaka kepada Allah, nanti mendapat balasan. Dibalas oleh Allah setiap dosa dan maksiat, namanya adil. Keajaran Allah itu kisarannya antara al-haq, yang mengantarkan manusia pada tujuan manusia, dan al-adil ini pembersih dari penyimpangan-penyimpangan, karena manusia itu pasti terjatuh pada salah dan dosa. Wa anna akibatahu, bahwa akibatnya dari melaksanakan, mengimani ajaran Allah dan Rasulnya itu hamidah, pasti terpuji. Fahum la yuqaddimuna syai'an ala hukmillah. Orang beriman tidak berani mendahulukan sesuatu terhadap hukum Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mendengar ajaran Allah atau ajaran Rasulnya, sami'na wa ata'na. Tidak mendahulukan yang lain, apalagi sekedar ormas. Wah, ormasnya menetapkan seringnya itu di puasa sama lebaran, atau yang lainnya. Menurut ormas ini, menurut keputusan syuro, keputusan tarjih, lebaran itu tanggal segini, puasa tanggal segini, menyelisihi sunnah Nabi. Orang beriman bagaimana mensikapi ini ketika mendapati keputusan-keputusan ormas-ormas, partai-partai atau yang lainnya? Karena sekarang kadang kiai bikin lebaran sendiri, bikin puasa sendiri, ada yang telepon sama Allah katanya, ada yang bicara langsung sama bulan, ada yang melihat ru'yanya pakai kain hitam, macam-macam. Ya, ada yang keputusan tarjih, ada yang keputusan ormas, ada yang keputusan macam-macam. Maka semua itu, macam-macam itu dilihat dulu dari kacamata sunnah. Bagaimana bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itulah yang dipegangi. Tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajid. Karena memang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ya'is minkum, barang siapa yang hidup panjang di antara kalian sampai mendapati akhir zaman, fasayara ikhtilafan katsira, pasti kalian mendapati perselisihan yang banyak. Tadi itu cuma urusan menetapkan awal Ramadan, mengakhiri Ramadan, itu sudah banyak macam-macam. Itu sudah disampaikan oleh Rasul kapan? Masih masa hidupnya. Fasayara ikhtilafan katsira, pasti kalian akan mendapati perselisihan yang banyak. Kemudian ditunjukkan oleh beliau solusinya, jalan keluarnya, alaikum bisunnati. Ketika kalian mendapati seperti itu, wajib kalian berpegang kepada sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnahnya khulafa'ir rasyidin. Wa'addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah itu sunnah Nabi dan sunnah khulafa'ir rasyidin, gigit dengan geraham. Bukan dengan gigi depan, nanti gampang lepas. Tapi kata Rasul, bin nawajid, dengan gigi gerahamnya. Maksudnya gigit kuat-kuat. Walaupun bertentangan sama partai, bertentangan sama kiainya, bertentangan sama ormasnya. Rasul bilang, gigit sunnahku itu. Nah, walau khalafa ahwa'ahum, walaupun menyelisihi ahwa. Ahwa itu nafsu. Hawa nafsu dirinya.
Apalagi orang Jawa biasanya ewo pekewo. Nah, Pandora ngerti ewo pekewo. Itu bahasa Jawa, bahasanya. Yang Jawa satu sini. Ini Pak Amin ini Jawa, itu Pak Suyono ini Jawa. Nah, ewo pekewo itu malu-malu. Nah. Wa khalafa raghabatihim, dan menyelisihi keinginannya. Hum yatrukuna araihim, maka orang-orang beriman itu mampu berani meninggalkan pendapat mereka. Wa raghabatihim, mampu meninggalkan kesukaan-kesukaan mereka. Wa yaqbaluna hukmallah, demi menghadapkan dirinya pada hukum Allah wa rasulihi. Selamat yang seperti itu. Di Arba'in kan juga dibawakan hadis itu. Tidaklah seorang dikatakan beriman sampai mereka menundukkan hawa nafsunya untuk mengikuti sunnah Nabi. Kenapa mereka jelas tegas seperti itu? Li'annahum ya'lamun, karena mereka itu faham ma fihi ma, apa yang ada pada hukum Allah dan hukum Rasulnya. Bahwa di situ minal khairi, isi daripada apa yang Allah turunkan, yang dibawa oleh Rasul itu isinya al khair, kebaikan, ajilan wa ajilan, kebaikan yang di akhirat maupun kebaikan dunia. Kalau ingin barokah hidupnya di dunia, pegangi ini sunnah Nabi. Nah, gigit dengan gerahamnya. Sampai para ulama secara rinci kalau ingin keluarganya aman, untuk meminimalisir, memperkecil permasalahan rumah tangga, yang sering dalam rumah tangga itu ada problema rumah tangga, gonjang-ganjing rumah tangga, itu bisa diminimalisir, bisa diperkecil dengan apa? Mengamalkan sunnah, barokah dari sunnah Nabi. Haula'i humul mu'minun, mereka itulah orang-orang beriman. Idza balagahum hukmullah, kalau sampai kepada mereka hukum Allah wa rasulihi, dan hukum Rasulnya, fa innahum la yuriduna bihima badilan abadan, maka mereka tidak menginginkan ganti selamanya, bersyukur dengan apa yang datang pada mereka. Nah, wala yu'athiruna ala kitabillahi wa sunnati rasulih, mereka tidak mendahulukan yang lain terhadap kitab Allah dan terhadap sunnah Rasulnya. Ayu masdarin, sumber apa saja, sumber dari mana saja. Ini keputusan Kongres, keputusan apa PBB, keputusan dunia misalnya. Ayu masdarin, sumber apa saja. Undang-undang dasar misalnya. Kalau bertentangan dengan kitab Allah dan sunnah nabinya, dia tinggalkan. Au ayyi hukmin, atau hukum mana saja. Nah, hadza hiya sifatul mu'min, inilah sifat seorang mukmin. Walidzalika, dari itu tajiduhum, kamu dapati orang mukmin itu yahrisuna, orang mukmin itu semangat. Lawannya apa? Lemes, lemot. Nah, wayakbaluna, dan mereka menghadapkan diri, badan dan jiwanya ala ta'allumil kitabi, untuk mempelajari kitab, was sunnah, dan sunnah. Gak tenang, ingin begitu paham satu ayat, wah makin haus.
Paham satu hadis makin haus. Sehingga dia terus makin lama makin rindu. Tidak ada rasa kenyang, tidak ada rasa puas. Semakin dikaji kitab Allah itu, makin dia kurang, makin merasa dirinya semakin bodoh. Makin dipelajari, makin didalami, muncul di dalam jiwanya, makin bodoh rasanya. Sehingga dia tidak, waduh seminggu, kok lama seminggu. Nah. Imam Nawawi yang nulis Riyadhus Shalihin itu ya, Arba'in Nawawi itu, sehari 12 kali taklim. Kita seminggu sekali itu melek merem, kedip-kedip. Nah, maka nanti ketika ilmu yang didapati itu kalau bisa menyinari hatinya, maka nanti ilmunya itu dijadikan oleh Allah cahaya. Dijadikan cahaya untuk bisa orang itu melewati yang namanya Siratal Mustaqim yang Allah bentangkan di atas Jahannam, yang lebih kecil dari rambut, lebih tajam dari pedang. Lah sinarnya itu macam-macam. Ada yang sinarnya terang sekali, ada yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada yang cuma di ujung jempolnya sinarnya itu tuh. Di ujung jempolnya itu pun kadang muncul, kadang hilang. Ketika muncul dia jalan, ketika hilang dia berhenti. Kenapa? Yaitu ukurannya munculnya ngajinya tadi. Muncul, hilang kayak gitu. Maka Siratal Mustaqim itu ada dua ya, ada Siratal Mustaqim di dunia, ada Siratal Mustaqim di akhirat. Di akhirat yang Allah bentangkan di atas Jahannam itu kata Rasul fihi kalalib, di atas jembatan itu pun ada kalalib. Kalalib itu penyambar-penyambar. Waktu kalau kena sambar itu ya jatuh, terlempar. Siapa yang kena sambaran itu? Ya orang yang di dunia ini kena sambaran-sambaran. Apa penyambarnya? Dunia, nafsu. Banyak ya penyambar-penyambar yang memalingkan orang dari memahami, mengamalkan Islam, ajaran Allah. Kalau orang beriman, ini sifatnya. Kamu dapati mereka itu orang beriman, Masya Allah, semangat. Kapan taklim? Baru selesai pulang taklim. Kapan lagi taklim lagi? Oh, minggu depan. Hari Senin masih tanya. Hari Senin sudah tanya. Baru Senin sudah tanya. Kapan Mas Amir taklimnya? Seminggu lagi. Ini hari Senin. Kok maya rasanya? Selasa lupa. Kena kalalib tadi ya, Pak kalalib. Penyambar-penyambar. Hati-hati, di dunia banyak penyambar. Apa penyambar-penyambar itu? Alasan-alasan. Kemana? Kemana? Mas? Ya ini, tidak berani ngomong terus terang. Biasanya gitu-gitu. Wa yatahammaluna at-ta'ab. Orang mukmin itu, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sanggup menanggung beban capeknya taklim. Beratnya taklim jauh, pakai bensin, beli bensin. Nah, tapi kan demi keselamatan darah dan dagingnya, karena darah daging kita itu bahan bakar neraka. Kalau tidak diselamatkan, ya itu sudah dilempar jatuhnya saja 70 tahun. Wal masyaqqah, dan masyaqqah, ta'ab itu capek, masyaqqah itu berat. Nah, li'annahum yuhibbunal kitaba was sunnah. Ini kalau orang sudah muncul di hatinya
Alkitab dan Sunnah ini dasar kita beragama, Al-Quran dan As-Sunnah. Harus muncul cintanya ini. Jangan sampai dihalangi, dikotori oleh tadi pendapat, pikiran, otak, partai, ormas, kiai, dan lain sebagainya. Wa ya'lafuna al-kitab was sunnah. Ya'lafun mungkin ini maksudnya menulis, menyusun, atau kata alafa itu menulis. Wa yuhibbuna wa yastakuna. Mereka mencintai, wa yastakun, mereka rindu. Rindu ini di atasnya yuhibbun, mahabbah itu cinta. Kalau rindu itu larinya orang yang cinta kepada yang dicintai, itu namanya rindu. Bahasa Arabnya syauq. Di sini wayastakun, mereka rindu. Rindu siapa? Ila kitabillah wasunnah dan sunnah. Dipelajari ayat Al-Fatihah dulu. Satu ayat itu akan memunculkan kerinduan, memunculkan kecintaan di hatinya. Karena Al-Quran itu memang diturunkan cocok dengan fitrah manusia. Dan manusia dilahirkan kondisi fitrah. Fitrahnya yang cocok dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau ada orang membenci itu karena fitrahnya sudah rusak. Fitrahnya sudah rusak. Rasul mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap orang lahir itu dalam kondisi fitrah. Lil Islam, kata Rasul, fa'abawahu yuhawwidanihi, maka kedua orang tuanya yang menyebabkan anak itu jadi Yahudi, au yunasiranihi, atau menjadi Nasrani, au yumajisanihi, atau menjadi Majusi. Di situ Rasul tidak mengatakan au yusallimanihi. Rasul tidak mengatakan atau menjadi Islam. Tidak, artinya orang itu asalkan tidak diselewengkan oleh lingkungan, oleh orang tuanya, dia sudah di atas Islam. Karena memang bawaan semenjak belum lahir saja dia sudah fitrahnya itu condong pada Islam. Alastu birabbikum, Allah menanyai ruh-ruh itu sebelum lahir. Allah sudah bertanya, alastu birabbikum, bukankah aku ini Rob kamu, pencipta kamu? Qalu, ruhnya mengatakan, bala syahidna. Iya ya Allah, kami menyaksikan. Kami bersaksi bahwa engkau adalah Rob kami. Kau di dunia kok mengatakan Robnya patung-patung, rohnya kok Isa, rohnya kok Robnya kok Isa, Tuhannya kok Isa, kok selain Allah. Nah, itu penyelewengan dari fitrah. Ahlus sunnah mu'minin, mereka rindu untuk mempelajari kitab dan sunnah. Asyaddu itu sangat. Mimma yastakuna ila ta'am, sangat rindu dibanding rindu mereka kepada makanan, wasyarab, dan minuman. Nah, artinya makanya kata Imam Ahmad rahimahullah, manusia itu butuhnya pada ilmu Al-Quran dan As-Sunnah itu melebihi kebutuhan mereka pada makan dan minum. Karena kalau makan dan minum itu paling sehari itu 2-3 kali dibutuhkan. Dibutuhkannya 2-3 kali. Tapi butuhnya manusia kepada ilmu itu likulli nafasin. Setiap nafas. Setiap nafas itu harus sesuai dengan ilmu. Supaya nafasnya nafas yang diridhoi oleh Allah, dicintai oleh Allah. Nah, 1 menitnya kita bernafas lebih dari 10 kali. Mungkin 12 kali semenit. Nafas. Kalau bernafasnya itu keluar nafas dari dirinya itu tidak dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, maka itu nafas kerugian. Innal insana lafi husrin. Pasti manusia itu rugi.
kecuali yang nafasnya itu karena Allah. Nah, lima fi qulubihim kata beliau, kebutuhan manusia kepada ilmu kitab dan sunnah melebihi kebutuhan mereka, melebihi kerinduan mereka kepada makanan dan minuman. Lima fi qulubihim, karena apa yang ada di dalam hati mukminin minal mahabbah, karena sangat cintanya. Jadi makanan ruh makanan yang paling menyehatkan jiwa, yang paling bergizi untuk jiwa, Alkitab dan Sunnah. Dan tidak masalah kalau orang itu jiwanya sehat, hatinya sehat, walaupun badannya kurus, ngeri-ngeriin kata orang Jawa. Tahu ngeri-ngeriin? Nah, iya bang, bukan orang Jawa. Ngeri-ngeriin itu bahasa Jawa. Apa Mir? Ngeri-ngeriin. Kurus. Sakit-sakitan, kurus kering, kerontang. Tapi kalau jiwanya isinya ilmu, Masya Allah itu. Nah, tadi hadisnya Allah nggak melihat ngeri-ngeriin hendaknya. Yang dilihat oleh Allah apa? Kecintaannya pada Al-Quran dan Sunnah. Nah, sehingga Syekhul Islam itu kalau pagi sampai terbit matahari itu duduk habis sholat subuh itu nggak keluar. Orang-orang pada makan roti sama teh, kopi, susu. Nah, sarapan pagi. Syekhul Islam sampai ada yang nasihati, kita ayo makan sarapan. Saya sarapannya ini, kitab dan sunnah dan zikir. Zikir pagi. Nah, sampai ada yang nasihati ketika sakit, dokternya nasihati jangan terlalu banyak mikir, nanti bikin orang itu stroke. Nah, kata dokternya, saya itu jiwa itu tenang, hati tenang kalau mikir. Nah yang dipikir beliau apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Masih kecil beliau itu sudah bisa membantah orang ulama-ulama besar. Belum bisa nulis. Nah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Tidak dikatakan orang itu ngerti Islam kalau belum baca kitabnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Makanya orang-orang tua dulu kalau anaknya minta uang, "Bi, saya mau mondok," minta uangnya. Mau bekal untuk mondok. Oh, nggak boleh. Mau mondok loh, nggak boleh. Kalau sekarang orang tua maksa anaknya mondok, anaknya yang nggak mau ya. Kecuali kamu sudah baca Majmu' Fatawa. Majmu' Fatawa kitabnya Syekhul Islam. Mungkin ada 40 jilid, 39 jilid. Setengah meteran ini panjang. Sudah baca itu baru boleh datang, tak sangoni mau mondok kemana. Nah, ini ya, ditanamkan pada diri kita apa? Kecintaan pada Alkitab dan Sunnah, karena jiwa kita, karena nasib diri kita ini tergantung kepada Alkitab dan Sunnah. Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bikhilafil munafikin, berbeda dengan munafikin. Fa'innahum yanfiruna minal kitabi was sunnah, mereka lari dari kitab dan sunnah. Tidak mau belajar kitab dan sunnah. Nah, malah sibuk dengan lainnya. Wa ta'allumihima, dan malas dari mempelajari Alkitab dan sunnah. Aw yaqra'unal Qur'an bi alsinatihim faqat, atau membaca Al-Qur'an dengan lisannya saja. Diprogram tiap bulan sekali hataman. Itu yang dia. Belajar tafsirnya enggak. Dan itu tercela orang yang mencukupkan dengan bacaan dengan lisan saja tanpa mempelajari tafsirnya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah awal itu, wa minhum ummiyun, di antara mereka ada yang ummi. Ummiyuna la ya'lamuna al-kitab, mereka itu tidak mengerti Alkitab.
tidak ngerti kitab. Illa amani, kecuali mereka ngikuti angan-angannya saja. Barangkali, menurut saya, menurut situ, itu yang dipegangi dalam hidupnya. Keluar jauh dari kitab, tidak mereka itu tidak mengerti kitab. Tapi mereka baca. Nah, yang disebut dengan amani. Wa yanfiruna min sunnati Rasul, mereka lari dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, Allah mengatakan tentang munafikun. Ini surat apa ini? Ini potongan ini. Wa idza qila lahum ta'alu ila Allahi wa rasulihi. Sepertinya seperti itu di awal. Kalau dikatakan mari kita kepada Allah dan Rasulnya, ketika diajak manusia kepada Allah dan Rasulnya, ra'aital munafikina, kamu lihat orang munafikin, yasudduna, menghalangi, mereka itu menghalangi engkau sududan, dengan sekeras-kerasnya. Ayo belajar tafsir, ayo belajar sunnah di sana. Gak mau, mereka malah yasudduna, mereka menghalangi. Bukan hanya menghalangi, di sini kata Allah sududan, dengan sekeras-kerasnya. Wa qala Allah Ta'ala, Allah mengatakan wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum, apabila dikatakan kepada mereka mari aku mintakan ampun kalian, Rasulullah lawwaw ru'usahum wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun. Mereka ini juga dikatakan wa ra'aitahum, kamu lihat munafikun itu yasudduna, menghalangi kalian, wa hum mustakbirun, mereka itu sombong. Kenapa mereka sampai menghalangi, tidak mau belajar Al-Quran, tidak mau belajar hadis? Kata Syekh, hadhihi alamatun, ini tanda. Orang tidak mau belajar tafsir, tidak mau belajar Al-Quran dan hadis, mencukupkan hanya dengan baca. Hadhihi alamatun ala annahum yab'uduna kitaballahi wa sunnata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ini tanda bahwa mereka itu orang yang membenci kitab Allah dan membenci sunnah Rasulnya. Nah, wala farqa kama dzakarna, maka tidak ada perbedaan sebagaimana kami telah sebutkan, baina kitabillahi wa sunnati Rasulillah. Ahlus sunnah itu tidak membedakan Al-Quran dan sunnah, hadis yang sahih dari Rasul itu tidak ada beda dengan Al-Quran. Li'annahuma min indillah, karena keduanya Al-Quran dan As-Sunnah itu dari sisi Allah, datangnya dari Allah. Wa innama yufarriqu bainal Qur'an was sunnah ahlud dhalal, yang membedakan Al-Quran dan Sunnah itu hanya orang-orang sesat. Nah, wong sunnah saja kok sampean ribut misalnya. Alladzina yaqulun, ahlud dhalal itu mengatakan la naqbalu illal Qur'an, kita tidak nerima kecuali Al-Quran. Ini namanya ahlul Quran atau Qur'aniyun. Sehingga kalau sholat mereka tidak ruku, tidak sujud. Kenapa? Di Al-Quran tidak ada. Di Al-Quran adanya aqimis shalah, tegakkan sholat. Nah, li'anna Al-Quran, karena Al-Quran la yatatarraku nakluhu ihtimalun aw syakkun. Nah, karena Al-Quran itu penukilannya tidak macam-macam, tidak bercabang-cabang, sehingga tidak ada kemungkinan diragukan. Khilafus sunnah, beda dengan sunnah, fa innahu yatatarraku, karena kalau sunnah itu ada thariqahnya, ada sanad-sanadnya.
ila asanidiha. Sehingga menurut mereka itu mengandung keraguan. Wa amma indal muslimin, ini yang mengatakan seperti ini tadi ahlud dolal ya, orang sesat, jangan diikuti. Wa amma indal muslimin, adapun di kalangan muslimin, fa innahum la yatatarruq ilaiha asyak. Tidak mengandung keraguan, as-sunnah itu tidak mengandung keraguan. Li'anna min riwayati thiqat, karena dari riwayah yang terpercaya, yang kokoh dari para hafidh, alladzi naqaluha, yang menukil bi amanatin, dengan amanah. Fahum la yusakkuna fi ahaditsir rasul. Ahlus sunnah muslimin tidak ragu dengan sunnah rasul. Wa annaha min indillah azza wa jalla, bahwa itu datangnya dari Allah azza wa jalla. Nah, ini pembahasan kita tentang perbedaan ahlul iman, ahlul Islam dengan munafikun, orang kafir terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Orang Ahlus Sunnah sangat cinta, semangat untuk memahami dan mengamalkan, karena isinya keselamatan jiwa dan raganya di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan menambah iman dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.